Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada ya. Baik, dalam kesempatan kali ini, sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya untuk berbagi link latihan seperti biasanya ya, dalam hal untuk menghadapi seleksi Bawaslu Kabupaten Kota dalam seleksi tes tertulis ya, pada sub tes tertulis itu. Baik sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa saya sertakan linknya itu di deskripsi. Kemudian passwordnya saya sampaikan sepanjang video putaran ini ya, dalam pemutaran video ini, yaitu di layar saya tampilkan besar kecilnya huruf. Sahabat-sahabat mohon diperhatikan dan tolong jangan di skip videonya, sehingga nggak terlewat passwordnya itu, karena passwordnya saling terkait ya dalam penyebutannya seperti itu. Oke, mari kita simak ataupun kita review kembali dari link latihan ketujuh ya, dimana setidaknya ada beberapa rekan kita yang menjawabnya itu masih keliru seperti itu. Oke, kita bahas bersama-sama, kemudian kita diskusi sahabat-sahabat sekalian dalam beberapa link di link ketujuh itu, link latihan ketujuh itu. Oke. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini merupakan pertanyaan pertama dalam link latihan ketujuh kalau tak salah ini, di mana terdapat suatu pertanyaan: Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu luar negeri melakukan penanganan atas temuan atau laporan paling lama ... hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi. Itu jawabannya adalah 7 hari ya sahabat-sahabat sekalian. Mengapa demikian? Waktu yang ditanyakan pada pertanyaan ini yaitu mengenai waktu penanganan pelanggarannya ya. Jadi waktu penanganan pelanggaran pada konteks pemilihan umum itu adalah 7 hari ya. Penanganan pelanggarannya itu adalah 7 hari. Itu sudah termasuk dengan klarifikasi ya, dan kajian awal dan sebagainya, itu adalah waktu 7 hari. Seperti itu ya. Nah, sejak kapan 7 hari itu? Yaitu sejak pelanggaran itu diregistrasi atau diterima. Argonya ketika tanggal 1 diregistrasi, maka tanggal 2 itu sudah termasuk argo. Ya, jadi itu kehitung tanggal 2 itu kehitung 1 hari seperti itu ya. Sedangkan waktu penanganan pelanggaran di sini itu adalah 7 hari sahabat-sahabat sekalian ya. Waktu kesimpulan pada poin ini, pertanyaan ini, penanganan pelanggaran pada konteksnya pemilihan umum yaitu adalah 7 hari. Seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Beda cerita ketika dengan soal demikian ya. Dalam hal Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu luar negeri memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut penanganan pelanggaran. Keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama ... hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi ya. Itu adalah 14 hari sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi maknanya gini ya, kesimpulan dari pertanyaan tadi dengan pertanyaan yang sekarang. Jadi kalau yang tadi itu adalah waktu penanganan pelanggarannya itu diberikan hanya untuk 7 hari kerja ya kan. Nah, pada pertanyaan ini ketika memang sudah diberikan 7 hari kerja namun belum selesai, masih ada atau masih memerlukan keterangan tambahan, misalnya perlu adanya keterangan dari saksi ya kan, atau keterangan dari siapa dipanggil untuk diklarifikasi ya, sedangkan waktunya sudah habis 7 hari ya kan, maka itu bisa dilakukan perpanjangan ya. Itu ada penambahan waktu, yaitu berapa hari lagi? Itu adalah 7 hari lagi, sehingga paling lama penanganan pelanggaran itu bisa dilakukan 14 hari. Seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, kemudian password pertamanya itu adalah Pancasila. Oke, lanjut dalam pertanyaan ini. Dalam hal melakukan klarifikasi,
Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwaslu kecamatan atau Panwaslu luar negeri membentuk siapa, ya kan? Maka jawabannya itu adalah membentuk tim klarifikasi, ya. Jadi kalau untuk melakukan klarifikasi, pengawas pemilu itu dianjurkan untuk membentuk tim klarifikasi, bukan tim penanganan pelanggaran. Seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian lanjut mengenai klarifikasi dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran siapa di sini ya. Kehadiran siapa? Kemudian ada di sini kalimat kecuali ataupun kata kecuali. Maka kita lihat apa potensi yang benarnya, lebih banyak potensi benar atau memang lebih banyak potensi yang salah, sahabat-sahabat sekalian ya. Di sini diberikan pilihan jawabannya itu adalah pelapor, terlapor, saksi, ahli, pengawas pemilu. Nah, jawabannya itu adalah pengawas pemilu, sahabat-sahabat sekalian. Mengapa? Karena pengawas pemilu itu yang melakukan klarifikasi ya. Dalam hal ini konteksnya Panwas kecamatan, kemudian PKD, mohon maaf ya. Bawaslu kabupaten kota, ya kan, itu melakukan klarifikasi sehingga tim pengawas ini ya bukanlah termasuk pihak yang dimintai klarifikasi. Kalau terlapor jelas, pelapor jelas, ya kan, saksi jelas, ahli jelas, kayak gitu. Oke, sahabat-sahabat sekalian ya, semoga dapat dipahami. Oke, kemudian Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu luar negeri membuat surat undangan klarifikasi sesuai dengan formulir model B9, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau untuk pemilu itu pakai nama formulirnya, formnya itu pakai nama form B. Kalau untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada itu pakai formnya form A, seperti itu. Oke ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian password yang keduanya itu adalah harga ya. Dalam hal pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli tidak menghadiri klarifikasi setelah disampaikan undangan klarifikasi oleh Bawaslu kabupaten kota, maka kajiannya itu bagaimana? Kajiannya itu tetap dilanjutkan ya, melanjutkan kajian. Walaupun pihak pelapor, terlapor, saksi atau ahli ini tidak menghadiri klarifikasi, ya tetap Bawaslu tetap melakukan kajian. Nggak bisa ketika nggak ada yang datang kemudian diberhentikan kasusnya, nggak ada yang datang kemudian tidak diregister. Tidak diregister ini beda lagi tahapannya ya, itu sebelum masuk ke penanganan pelanggaran, seperti itu ya. Sehingga baik itu siapapun yang nggak datang, dari unsur manapun yang nggak datang, baik pelapor, terlapor, saksi ataupun siapapun, itu kajiannya tetap dilanjutkan ya, untuk menghasilkan suatu kesimpulan ya, apakah pelanggaran ini terbukti ya kan atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjut lagi. Bawaslu kabupaten kota melakukan klarifikasi secara tatap muka dengan beberapa ketentuan kecuali ya. Ketentuan untuk klarifikasi tatap muka yang pertama itu memastikan identitas pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli. Ya dong, jelas. Kan pada saat klarifikasi kita dimintai KTP ya kan, itu untuk terkait identitasnya ya. Kemudian yang kedua, merekam pelaksanaan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli. Nah, gini sahabat-sahabat sekalian. Oke, dalam hal teknis kebanyakan kita pula meminta izin untuk merekam hasil klarifikasinya, ya kan? Itu digunakan atau sebagai bahan ketika memang untuk penyusunan berita acara klarifikasi, ya kan? Tapi mengenai perekaman dalam hal tatap muka itu disunahkan, tidak diwajibkan. Nah, yang diwajibkan ketika melakukan perekaman itu pada saat klarifikasi tidak tatap muka, dalam hal ini melalui media daring. Oke ya, sahabat-sahabat sekalian, semoga dapat dipahami. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, Bawaslu kabupaten kota melakukan klarifikasi melalui media daring dengan beberapa ketentuan. Nah, ini ya kan. Ketentuannya itu salah satunya merekam pelaksanaan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli, seperti itu. Nah, bagaimana terkait dengan identitas dan sebagainya? Tetap dong, ya kan, kayak gitu. Oke, kemudian manakah yang bukan merupakan bagian dari kajian dugaan pelanggaran? Nah, di sini kajian dugaan pelanggaran yaitu kasus posisi, identitas penemu, pelapor dan terlapor, daftar bukti, kesimpulan, uraian kejadian dugaan pelanggaran.
Urian kejadian dugaan pelanggaran pemilu itu adanya di form B2 ya kalau nggak salah, atau di LHP urian kejadian dugaan pelanggaran itu, atau di kajian awal ya. Tapi kalau udah masuk ke kajian dugaan pelanggaran, bukan kajian awal, itu tidak ada yang namanya urian kejadian dugaan pelanggaran pemilu. Kalau nggak percaya, sahabat-sahabat bisa cek saja ya. Kemudian pelimpahan laporan paling lambat berapa hari setelah kajian awal selesai atau setelah perbaikan laporan ya. Jadi laporan itu bisa dilimpahkan seperti itu ya, dari Panwaslu kelurahan, dari Panwaslu kecamatan ke Bawaslu kabupaten kota itu bisa. Itu berapa hari? 1 hari setelah kajian awal selesai atau setelah perbaikan laporan ya kan, sahabat-sahabat sekalian, seperti itu. Pelimpahan laporan menggunakan formulir model B5 sahabat-sahabat ya. Nah, di sini perlu saya sampaikan ya, dalam hal konteks seleksi Bawaslu Kabupaten Kota ya, yang perlu teman-teman ataupun sahabat-sahabat sekalian difahami ya, konteks seleksi ataupun soalnya saya yakini tidak jauh daripada tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai penyelenggara Bawaslu Kabupaten Kota. Namun konteks tugas dan kewenangan inilah ya, itu bukan hanya dimuatkan dalam satu pasal saja, tapi diimplementasikan dari beberapa perbawaslu ya kan. Sehingga dalam hal penanganan pelanggaran ya, setidaknya sebagai seorang penyelenggara pemilu ya, pengawas pemilu ya, harus tahu pula terkait dengan jenis-jenis formulirnya ya dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti nggak perlu mensiasati untuk mengetahui jenis-jenis formulir kayak gitu. Apalagi kalau untuk di tingkatan kabupaten kota itu sudah setidaknya itu sudah masuk ke hal-hal teknis seperti dengan Panwaslu kecamatan ya kan. Dan penanganan pelanggaran ya bisa diselesaikan di Bawaslu kabupaten kota ya kan, seperti itu. Sehingga ada hal-hal teknis yang diselesaikan di Bawaslu kabupaten kota, sehingga inilah menjadi suatu tantangan bagi kita calon Bawaslu kabupaten kota dalam mengikuti seleksi Bawaslu di tahun 2023 ini. Oke, kemudian pengambil alihan laporan paling lambat berapa hari setelah kajian awal selesai atau setelah perbaikan laporannya, itu 1 hari sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, demikian, terima kasih sahabat-sahabat ya. Di sini link channel CPL ini tentu berbeda dengan link yang lain ya. Dalam hal kajiannya ataupun reviewnya hanya sebentar, beberapa soal, tapi yang pasti di sini yang membedakan link CPL dengan yang link lainnya, link CPL ini menyajikan latihan untuk sahabat-sahabat sekalian digunakan ya kan. Jadi mohon ketika memang mengerjakan link itu ya, jangan melihat Google, buku dan sebagainya. Anggap saja itu sebagai tes kita sejauh mana sih mengetahui atau memahami terkait dunia kepemiluan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, mari kita diskusi sahabat-sahabat ya. Saya sertakan link diskusinya di WhatsApp grup ya di deskripsi. Kemudian link latihan-latihan dari bagian pertama sampai dengan sekarang saya sertakan di deskripsi ya kan. Seperti itu, silakan disimak. Semoga rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian terpilih menjadi Bawaslu Kabupaten Kota di tahun 2023 ini. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf terakhir, jangan lupa di subscribe, like, and share sahabat-sahabat sekalian. Yang terakhir passwordnya itu adalah mati. Saya Hiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.